Microsoft Google Chrome 3 of 13. To tap Google Chrome, the present search bar has all of A, G, E, R, I, G, U, U, N, N, A, W, A, N, N, R, N, N, selected. S, S, T, R, T, U, U, V, specific on this, R, R, G, is, specific on this, is not selected. Object on this, click, navigate, visit, list 6 items, visited, with main map, or body, on this to the setting level 2. With body and intelligent, the set of the levels on map, or carry the body to the bedroom. With a label, graphic, edit, list 3 items, visited, with back, bedroom, asshole, carry. Heading level 4, visited, with back, bedroom, asshole, carry, the long top, project, back, visited, with siren, with Instagram. Komputer bicara adalah seperangkat komputer PC atau laptop yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar. Komputer bicara akan mengeluarkan suara saat para tunanetra menekan tombol-tombol pada keyboard komputer bicara tersebut. Dengan menggunakan komputer bicara, para tunanetra mampu bekerja secara mandiri menggunakan komputer sama seperti orang-orang yang dapat melihat atau non-tunanetra. Berikut ini adalah cuplikan dari sebuah acara webinar yang diadakan oleh komunitas Sahabat Difabel di Semarang, di mana pada acara webinar tersebut saya, Adi Gunawan, Direktur Adi Gunawan Institute, mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bergabung di acara webinar yang luar biasa ini. Saya akan sedikit menceritakan tentang Adi Gunawan Institute. Saya menggunakan PowerPoint slide. Mungkin dari teman-teman dari house mungkin bisa dibantu untuk share screen ya. Sebentar. Ya. Apakah slide saya sudah nampak di layar? Sudah, Mas Adi. Sudah ya, baik. Ya. Saya kan, ya, oke, baik. Adi Gunawan Institute, ini di sini ada logonya. Saya sedikit bercerita tentang logo dari Adi Gunawan Institute adalah sebuah mata, ya, dengan bola dunia di dalamnya. Jadi makna sederhana dari logo kami adalah disabilitas netra yang memiliki wawasan yang luas dengan kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga para disabilitas netra mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bahkan memiliki wawasan yang luas sehingga mereka bisa mengetahui segala hal di dunia ini sama seperti orang-orang yang bisa melihat. Sebentar. Adi Gunawan Institute adalah lembaga belajar lembaga non formal yang didirikan untuk memberikan kesempatan belajar dan berkarya bagi para tunanetra di Malang dan sekitarnya. Adi Gunawan Institute bertempat di Villa Puncak Tidar, AE40 Malang. Ada nomor teleponnya di layar, ada email juga, ada websitenya di www.adigunawaninstitute.id, lalu juga medsos kita, ada Instagram dan Facebook yaitu @adigunawaninstitute. Nanti Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya bisa mempelajari lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi tentang Adi Gunawan Institute. Adi Gunawan Institute didirikan di Malang pada tanggal 6 Mei tahun 2018 dan pendirinya adalah saya sendiri, Adi Gunawan SPD. Saya seorang tunanetra low vision ya. Dulunya saya adalah seorang tunanetra low vision, jadi masih bisa melihat ya sedikit saja, kurang lebih sekitar 7 atau 10%. Nah, sekarang saya mengalami penurunan daya penglihatan, jadi saya ini sekarang tergolong ke dalam tunanetra dengan persepsi cahaya atau blind with light perception. Jadi saya hanya bisa melihat slide cahaya saja, saya hanya bisa melihat cahaya saja. Jadi saya tidak bisa melihat seperti itu ya loh kok tapi bisa pakai ini nih slide PowerPoint ini. Nah, nanti akan saya ceritakan. Pendiri kedua adalah Yohana Charlotta STHMA.
Beliau seorang disabilitas daksa. Beliau juga membantu kami untuk ada di Adi Gunawan Institute. Latar belakang didirikan Adi Gunawan Institute pada awalnya adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan para tunanetra yang ingin mempelajari teknologi informasi dan komunikasi yang aksesibel seperti komputer bicara dan ponsel bicara sebagai sarana penunjang aksesibilitas dan mobilitas mereka sehari-hari secara mandiri. Nah, di sini, jadi kami latar belakang didirikannya adalah kami mencoba memfasilitasi teman-teman tunanetra atau teman-teman disabilitas netra yang ingin belajar teknologi akses seperti komputer bicara. Nah, ini menjawab bagaimana seorang tunanetra seperti saya bisa mempergunakan slide PowerPoint ini, karena saya menggunakan komputer ya, saya menggunakan komputer atau laptop yang dilengkapi dengan program atau aplikasi pembaca layar seperti itu. Nah, suaranya hanya muncul di telinga saya. Kalau boleh tahu, apakah suara dari program saya ini, apakah muncul di Zoom meeting? Tidak ada. Tidak ya. Nah, jadi di sini suaranya ada di telinga saya. Nah, nanti Bapak Ibu saudara teman-teman mungkin kalau mau tahu komputer yang dilengkapi program itu seperti apa, nah nanti bisa cek di YouTube kita ya, di channel YouTube kita di Adi Gunawan Institute. Nah, itu Irfan mesti belajar tuh, Irfan. Ayo. Siap. Nah, komputer bicara dan ponsel bicara adalah seperangkat peralatan elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar atau screen reader, di mana perangkat lunak tersebut akan memberikan keluaran suara pada saat komputer dan atau ponsel tersebut dipergunakan oleh para tunanetra seperti itu. Jadi akan ada keluaran suara ketika gadget tersebut dipergunakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua mungkin melihat slideshow itu dalam bentuk tulisan ya. Jadi membacanya menggunakan mata. Nah, kami membacanya dengan telinga. Itu bagaimana ya membaca dengan telinga? Tapi Ariel sudah tahu belum? Ariel sudah pernah ini belum apa yang disampaikan oleh Mas Adi Gunawan? Ariel tidur kali ya. Iya. Jadi kami memungkinkan untuk bisa mengakses semua teknologi tersebut untuk kami bisa melakukan aktivitas secara mandiri sama seperti orang yang bisa melihat seperti itu. Jadi kami bisa menggunakan teknologi tersebut. Nah, ini adalah latar belakang awal di mana kami mendirikan Adi Gunawan Institute untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di Malang dan sekitarnya untuk mereka bisa mempelajari teknologi akses tersebut. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan Adi Gunawan Institute. Pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai 2017, kami mengadakan sosialisasi ponsel Android atau ponsel bicara kepada teman-teman tunanetra yang ada di Malang dan sekitarnya. Nah, jadi pada tahun-tahun itu, tahun 2016, itu di Malang tidak banyak teman-teman tunanetra yang bisa mengakses teknologi seperti ini. Karena memang teknologi akses atau teknologi bantu ini memang belum diresmikan secara kurikulum ya. Di Malang sendiri belum familiar pada waktu itu. Dan saya menjumpai teman-teman tunanetra di sekitar kami di Malang itu masih belum bisa menggunakan teknologi ini. Padahal teknologi ini sudah di-launching cukup lama sebenarnya. Dan sudah dinikmati oleh banyak tunanetra yang ada di luar negeri maupun beberapa daerah atau kota-kota besar di Indonesia. Nah, tapi di Malang sendiri, salah satu kota di Jawa Timur, ini belum familiar dan teman-teman tunanetra belum terbiasa menggunakan teknologi ini. Nah, saya yang sudah terbiasa dengan teknologi tersebut, saya terpanggil untuk membantu teman-teman dan pada kurun waktu 2 tahun tersebut kami mengadakan sosialisasi, kami kunjungi mereka satu persatu ke tempat mereka, baik di rumah-rumah maupun di tempat-tempat kerja mereka di panti-panti seperti itu. Selanjutnya, bulan Mei tahun 2018, kami mengadakan pelatihan ponsel Android bagi para tunanetra yang diikuti sekitar 50 orang. Jadi para peserta ini mereka datang dari area Malang, dari area Surabaya, dari kota Surabaya, dari Tulung Agung, bahkan sampai Magetan. Jadi beberapa peserta kami datang dari luar Malang. Sungguh luar biasa antusiasme dari teman-teman tunanetra yang ingin belajar tentang bagaimana sih menggunakan ponsel Android ini untuk bisa
mereka pergunakan untuk kehidupan mereka Bisa sehari-hari. dipakai buat Zoom. Nah, jadi kami mencoba Nah, itu loh. mengajarkan ini kepada mereka bagaimana cara menggunakan teknologi akses khususnya ponsel Kalau- Android kepada para tunanetra di bahkan bukan hanya di Malang saja, bahkan sampai di luar Malang seperti itu. Nah, pada bulan Februari sampai April 2018 diadakan pembagian ponsel Android gratis atau cuma-cuma kepada beberapa tunanetra yang ada di Malang, yang ada di Tuban, dan juga ada di Blitar. Nah, di sini kami pada waktu itu bekerja sama dengan beberapa dermawan dan orang-orang yang peduli dengan perkembangan pendidikan teman-teman disabilitas di Adigunawan Institute. Nah, kami membagikan ponsel Android ini kepada saja mereka tidak mampu, dan akhirnya kami membagikan ponsel ini kepada mereka secara cuma-cuma. Pada bulan Februari sampai April 2019, 1 tahun setelahnya, diadakan kelas komputer bicara bagi para tunanetra. Jadi kami melatih di sini ya. Ini ada juga beberapa foto yang ditampilkan juga. Kami memberikan kesempatan bagi teman-teman tunanetra yang ada di Malang dan sekitarnya, mereka bisa mengikuti kelas komputer atau kelas kursus komputer bicara yang kami adakan secara cuma-cuma untuk mereka, agar mereka bisa menggunakan komputer bicara itu seperti apa, dan mereka bisa mengetahui dan bisa merasakan bagaimana sih manfaat menggunakan komputer bicara itu. Nah, sebagian besar teman-teman di Malang ini tidak memiliki laptop atau komputer, dan tempat yang menyediakan komputer bicara bagi mereka masih sangat minim di Malang. Akhirnya kami juga menyediakan komputer tersebut, kami menyediakan seperangkat laptop yang sudah dilengkapi dengan aplikasi membaca layar, dan mereka bisa datang. Kami fasilitasi mereka juga untuk mereka bisa hadir dalam kelas komputer bicara tersebut. Nah, akhirnya kita sekarang memiliki program kursus dan pendampingan bagi para tunanetra. Kenapa kelas kursus dan pendampingan ini kami adakan? Karena adanya permintaan dari teman-teman tunanetra itu sendiri, dan juga permintaan dari keluarga, ya, karena mereka ingin mendapatkan pelatihan dan pelajaran secara intensif. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif di Adigunawan Institute, kami mengadakan atau membuka kelas kursus dan pendampingan bagi teman-teman tunanetra agar mereka bisa belajar lebih intensif, lebih tepat lagi, lebih sistematis lagi, dan kita bisa mengetahui kebutuhan mereka seperti apa, karena kan memang masing-masing dari kebutuhan para tunanetra ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya, seperti itu.